Oke, selamat datang kembali di G32 Podcast. Balik lagi sama gue, G32. Nah, G32 ini sebenarnya adalah gabungan dari inisial gue sama angka yang paling sering gue temui di gue gunakan di channel ini, untuk nama channel ini. Dan by the way, di sini gue nggak ditemani sama Iwan karena ini recordnya malam, makanya juga suara gue ya nggak terlalu kencang dan nggak terlalu yang seperti oke selamat datang. Nah, seperti itu karena ini malam, nanti takutnya ganggu orang rumah gitu buat record. Di sini gue pengen ngucapin terima kasih dulu buat kalian yang udah subscribe channel ini dan ngasih masukan kalian di kolom komentar. Itu sangat membantu buat kita secara pribadi. Dan sebenarnya gue pengen ada jawab satu saran dan pertanyaan dari kalian. Bang, kenapa bang nggak ada muka kalian di videonya? Kenapa cuma ada audio spektrum aja? Kenapa nggak pakai kamera? Nah, sebenarnya kita pengen banget pakai kamera, nampilin muka kita di kamera. Tapi teman-teman, kita itu nggak punya kamera. Ya ada kamera HP, cuma waktu recordnya itu sangat pendek. Kalau nggak salah itu cuma 15 menit dan itu otomatis stop. Jadi kalau gue pakai kamera HP, misalkan gue podcast anggap aja 25 menit, kalau 15 menit itu susah sih, buat ngeditnya susah nanti. Ya jujur aja gue agak-agak bukan orang yang benar-benar rajin. Jadi ya untuk saat ini ya mungkin formatnya akan seperti ini dulu ya, low profile seperti ini. Karena ya tujuan dari channel ini di awal ya sebagai teman aja, teman misalkan kalian pengen tidur nih, cuma nggak bisa tidur ya dengerin aja podcast kita gitu, nggak usah lihat layarnya, cuma dengerin aja podcastnya. Di video kali ini gue pengen bahas lebih lanjut ya, lebih lanjut tentang kebersihan. Kan video sebelumnya kita udah bahas tentang kebersihan sedikit ya, dan di video kali ini gue pengen bahas lebih dalam lagi dan memberikan lebih banyak opini dari gue. Dan sebelum itu juga gue pengen jelasin kembali kalau di video ini gue sebisa mungkin untuk tidak melakukan ujaran kebencian atau sara, karena itu sangat tidak diperlukan untuk kita secara pribadi ya. Oke, kita mulai aja buat bahas tentang kebersihan di Indonesia lebih tepatnya ya, karena kalau kita bahas kebersihan di dunia itu terlalu luas buat gue dan buat kapasitas otak gue ini. Oke, langsung aja kita bahas tentang kebersihan di Indonesia. Menurut pendapat gue, di Indonesia sendiri kesadaran akan lingkungan atau kepedulian masyarakat terhadap lingkungan itu tidak terlalu tinggi, karena banyak sekali gue temukan yang orang ya nggak peduli, buang sampah sembarangan aja. Dimana dia berdiri ya di situ dia buang sampah. Itu adalah salah satu contoh yang sering gue temui. Karena ini sering gue temui, jadi ya gue berani bilang di sini seperti itu. Nah, menurut gue hal itu adalah hal yang sangat buruk untuk dilakukan oleh siapapun, entah itu orang tua, anak kecil, bahkan ya semua orang. Menurut gue itu adalah hal yang sangat buruk, karena itu akan berdampak yang pertama kepada lingkungan dan citra lingkungan terhadap masyarakat gitu. Maksudnya kita lihatnya gak enak aja gitu kalau kotor. Nah, kalau lingkungan bersih kan kita lihatnya enak. Misalkan gak ada sampah nih di taman, gak ada sampah kan enak. Kalau taman penuh sampah itu gimana ya, citra tamannya jadi jelek gitu kalau banyak sampah di taman. Balik lagi yang pernah gue katakan kan, dari gue kecil itu gue biasanya kalau nggak nemu tempat sampah gue kantongin di kantong atau di tas ya, karena gue nggak pengen buang sampah di bukan tempatnya gitu ya, karena ya pengen ini aja lingkungan bersih. Tapi by the way, di sini gue bukan orang yang benar-benar sama cinta sama lingkungan, bukan juga ya. Gue cuma melakukan apa yang bisa gue lakukan dan mau gue lakukan ya. Yang mungkin terdengar seperti orang-orang naif ya gue, tapi ya gue akui itu karena gue bukan orang terlalu peduli sebenarnya sama lingkungan, tapi sebisa mungkin gue melakukan apa yang bisa gue lakukan gitu untuk menjaga lingkungan ya. Paling tidak gue nggak buang sampah pada tempatnya lah. Maksudnya gue nggak buang sampah tidak pada tempatnya ya, lupakan kata-kata gue yang sebelumnya. Ya by the way, untuk kesadaran kebersihan sendiri menurut gue itu masih sangat kecil, tapi nggak semua orang nggak sadar sama kebersihan ya. Masih banyak orang yang peduli sama kebersihan ya. Contohnya aja kayak komunitas Go Green itu masih banyak kok.
Cuma ya kebanyakan yang lebih banyak ya orang yang kurang sadar, bukan gak sadar ya, kurang sadar akan kebersihan itu. Nah di sini gue juga bakal mengulas gimana sih menjabar, gue nggak tahu nih bahasanya nih, ntar salah lagi kalau gue asal ngomong ya. Gue pengen menyampaikan mungkin lebih tepat menyampaikan tentang ini. Gue kan pernah nonton berita di TV ya, by the way gue kalau nonton TV biasanya cuma nonton berita, nggak nonton sinetron atau reality show. Kalau menurut gue nggak diperlukan untuk gue gue nggak perlu nonton itu ya. Jadi biasanya kalau gue nonton TV, kalau nggak nonton SpongeBob ya nonton berita gitu. Gue pernah gue pernah lihat ada berita tentang, kalau nggak salah itu waktu Asian Games atau apa yang pembersihan kali itu. Nah di setiap wawancara dengan masyarakat pasti masyarakat bilangnya seperti ini, saya sih berharapnya pemerintah serius menangani ini, karena ini masalah sampah itu benar-benar masalah yang benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah di satu sisi gue setuju sama pendapat itu, dia berharap pemerintah serius untuk menangani masalah kebersihan itu supaya citra Indonesia di mata dunia itu baik. Tapi sisi lainnya ya meskipun dia menuntut pemerintah, ayo dong pemerintah bersihin nih, serius dong buat bersihin. Tapi kalau lu sebagai masyarakat tetap aja buang sampah di situ, ya nggak bakal bersih tuh kali ya, meskipun pemerintah udah mengerahkan segala kemampuannya maksimal total. Kalau lu sebagai masyarakat tetap buang sampah di situ, ya sampai kapanpun ya nggak bakal bersih tuh kali gitu. Maksud gue ya lu jangan terlalu banyak maksudnya lu jangan nuntut mulu tapi nggak ngasih apa ya, ini gue bahasanya agak susah nih, nggak ngasih sesuatu untuk mendukung itu gitu. Oke lah lu menuntut pemerintah buat maksimal gitu buat membersihkan kali itu, cuma lu juga harus ngasih hal yang maksimal juga buat mendukung itu gitu. Lu jangan cuma nuntut ya, tapi lakukan juga untuk membantu pemerintah, karena pemerintah itu balik lagi, pemerintah itu adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat itu sendiri. Jadi gimana ya, contohnya aja kayak ketua kelas nih, misalkan ya di sekolah, misalkan contohnya aja kayak ketua kelas itu kan dipilih oleh anggota kelas untuk mewakili mereka. Jadi misalkan ada tugas dari guru, kan gurunya ada berhalangan, dia pasti panggil dulu ketua kelas, nih tugas buat ini tolong sampaikan. Terus ketua kelas itu ngasih informasinya ke anggota-anggota kelas. Nah seperti itu. Jadi harus ada kesinambungan gimana ya, ada konektivitas antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Buat apa lu nuntut misalkan, aduh pemerintah nih nggak bisa ini, pemerintah itu nggak bisa itu gitu, tapi lu nggak bikin sesuatu buat mendukung itu, lu nggak melakukan sesuatu untuk mendukung hal itu. Jadi menurut gue yang harus berperan aktif di sini itu adalah masyarakat itu sendiri. Jangan cuma mengandalkan pemerintah pasti memberikan hal yang maksimal gitu. Cuma kebanyakan orang nggak menyadari itu. Seharusnya ya rakyatnya yang harus berperan aktif, karena di sini rakyat mayoritas gitu. Karena kan lebih banyak masyarakat daripada pemerintah ya kan. Jadi ya kesadaran diri kita dulu, kita mulai dari buang sampah itu ya kita dulu lah yang kita sadarkan. Ya kalau kita buang sampah pada tempatnya aja, udah gitu aja. Karena di Indonesia peraturan buang sampah itu nggak terlalu ketat sama negara-negara lain, terutama yang gue tahu di sini nggak terlalu ketat dibandingkan dengan negara Jepang. Karena di Jepang itu buang sampah aja ada jadwalnya, terus jenis sampah itu harus dipisah, kantongnya pun beda, maksudnya kantong kresek buat buang sampahnya itu pun beda, dan ada jadwalnya tiap hari gitu. Kalau di Indonesia ya kalau kita mau campur semua jenis sampah ya bisa di satu tempat, terus kita bisa buang kapan aja ke tempat pembuangan sampah ya kan. Nah, lebih mudah sebenarnya. Kenapa kita nggak memanfaatkan hal itu gitu untuk kesadaran kita sendiri? Karena gini kan kemarin kita bahas tentang kapan Indonesia maju ya, itu kita bahas tentang itu sebenarnya adalah pertanyaan, bukan kalimat
bukan kalimat gimana ya, bukan kalimat untuk menghina atau menyinggung, enggak. Itu adalah kalimat pertanyaan, dan gue di situ bilang kalau kita pengen mendukung pemerintah untuk mempercepat, maksudnya mewujudkan itu, ya kita harus ya melakukan hal yang maksimal juga buat mendukung pemerintah. Kita sebagai masyarakat juga harus melakukan sesuatu gitu, jangan cuma mengandalkan pemerintah, karena pemerintah kalau cuma pemerintah yang melakukan ya nggak bakal bisa terwujud, karena ya masyarakat harus ikut kontribusi di situ. Di Indonesia kan mudah, maksudnya buang sampah tuh nggak perlu jadwal, terus nggak perlu dikelompokkan. Ya memang lebih baiknya dikelompokkan, dan jadwal sih nggak masalah sih ya, mau ada mau nggak ada sih nggak masalah, karena buang sampah setiap hari juga adalah hal positif. Karena di Indonesia ini, terlebih di tempat gue ini bukan kota, balik lagi gue cuma pinggiran kota. Nah di sini sudah di pinggir jalan tuh sudah dibangun banyak pembuangan sampah gitu, tempat pembuangan sampah umum. Jadi kalau di tempat gue aja sebenarnya nggak ada alasan buat buang sampah sembarangan, karena tempat buang sampah yang umum aja udah banyak gitu ditemui. Jadi cuma tinggal kesadaran masyarakat itu yang harus lebih ditingkatkan lagi, kesadaran masyarakat. Ya caranya gimana ya? Caranya ya gimana lu aja gitu. Kalau lu caranya mudah seperti cara A misalnya, atau cara B, ya itu cara lu gitu. Tapi kalau gue ya sebisa mungkin nggak buang sampah pada tempat, nggak buang sampah pada tempat yang mulu sih, nggak buang sampah tidak pada tempatnya, maksud gue ya. Aduh, kata-kata gue ini kayak bumerang buat gue nanti. Kalau ngomongin masalah kebersihan, ini juga bakal terkoneksi maksudnya bakal ada hubungannya, kesinambungannya buat pariwisata juga. Gini, kalau lingkungan kita bersih atau apapun ya bersih, itu pasti dipandangnya bagus, enak gitu kan. Nah bayangin kalau kita pengen meningkatkan sektor wisata misalnya kan, anggap aja di wisata pantai atau gunung gitu, tapi tempatnya itu kotor, banyak sampahnya. Tentu aja turis-turis gitu atau yang berwisata di situ, wisatawan akan mungkin ya males banget sih gue di sini, tempatnya nggak bersih, banyak sampahnya gitu. Pasti orang berpikir dua kali untuk balik ke situ karena kotor. Nah untuk meningkatkan hal itu, menurut gue ya kebersihan itu nomor 1 gitu. Kalau tempatnya sudah bagus terus bersih, pasti orang suka, pasti banyak turis yang bakal masuk. Makanya dari itu kesadaran akan kebersihan itu nomor 1 untuk saat ini, karena yang pertama itu gitu, yang pertama yang harus kita lakukan untuk mendukung ya mulai dari hal kecil, dari buang sampah dulu, baru ke hal yang besar gitu. Kalau kita hal kecil aja udah bisa gitu, gimana hal besar? Dan sebaliknya, kalau kita hal kecil aja udah nggak bisa, gimana hal besar? Makin kacau gitu. Ya balik lagi, menurut gue kebersihan, kesadaran akan kebersihan itu sangat-sangat diperlukan bagi kita, bagi masyarakat Indonesia entah dimanapun itu, bahkan menurut gue bagi masyarakat dunia, karena polusi udah merajalela sekarang ya. Ya kebersihan itu nomor 1 lah, maksudnya kesadaran akan kebersihan ya. Gue juga nggak ngeklaim diri gue itu orang yang benar-benar sadar akan kebersihan, balik lagi ya, gue ini biasa aja, gue cuma melakukan apa yang gue bisa dan apa yang ingin gue lakukan. Selebihnya gue masih ya biasa aja gitu. Jadi mungkin ini dulu di video kali ini, karena nggak banyak materi juga buat gue sampaikan. Dan ini by the way ya teman-teman, di sini kita nggak pernah pakai skrip untuk saat ini. Sampai saat ini kita belum pernah pakai skrip untuk bikin video, karena gue mikirnya kalau bikin podcast itu ngalir aja, nggak perlu pakai skrip gitu, ngalir. Jadi ya ngalor ngidul kesana kemari aja buat podcast. Ya mungkin ada yang nyaranin gitu kemarin, kenapa nggak pakai skrip aja biar lebih terstruktur, karena ini beda dengan tujuan kita. Tujuan kita sebenarnya ya pengen ngalor ngidul aja gitu. Nah kan di video pertama tuh kan si Iwan pakai skrip tuh. Nah tapi cara menyampaikannya dia ya kayak baca, benar-benar jelas kayak baca. Jadi menurut gue kurang efektif lah buat kita saat ini ya. Mungkin kedepannya kita bakal pakai skrip buat ya lebih terstruktur lagi apa yang kita katakan dan hal-hal lainnya, karena biasanya kita juga beleberan kemana-mana buat ngomong. Tapi sebelum itu terima kasih buat kalian yang udah share, like, dan subscribe di sini, dan komen juga terima kasih ya
Buat kalian yang belum subscribe ya silahkan subscribe, kalau nggak mau ya nggak usah gitu. Kalau kalian suka sama video di channel ini silahkan klik like dan komen di bawah. Buat kalian yang pengen kritik dan kasih saran buat kita terbuka. Dan jangan lupa ya, kalau kalian ingin mendukung channel ini dan mendapatkan informasi yang tepat, maksudnya nggak terjadi kesalahan informasi, tonton semua video gimana ya maksudnya, tonton video-video yang ada di channel ini dari awal sampai akhir supaya nggak terjadi kesalahan informasi yang kalian terima dari kita gitu. Dan balik lagi di sini, informasi adalah murni dari opini gue sendiri, gue nggak ngutip dari mana-mana. Jadi mungkin ada kesalahan dan hal yang rancu ya silahkan dikoreksi ya. Dan akhir kata di video kali ini gue ucapkan terima kasih untuk kalian yang udah subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue G32 cabut, sampai jumpa di episode selanjutnya.